Salam semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu tanggal 9 November 2025. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan kita hari ini berjudul Mengelola Keuangan. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-20 dan pasal 29 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Seorang pengumpul sampah asal Inggris, Michael Carroll, memenangkan lotre senilai 9,7 juta pound sterling atau 223 miliar rupiah pada tahun 2002. Jumlah uang sebanyak itu membuat Carroll menjadi orang kaya mendadak. Ia berubah dari seorang pria biasa berpenghasilan 3 juta per minggu menjadi seorang miliarder. Sejak mendapat rezeki nomplok itu, gaya hidup Carroll berubah drastis. Ketika itu ia masih berusia 19 tahun. Ia memakai sebagian besar uangnya untuk hal-hal yang tidak produktif, bahkan tidak berguna. Ia memilih untuk hidup berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uangnya. Walaupun sempat menggunakan sebagian uangnya untuk investasi di klub olahraga sebesar 1,5 juta pound sterling atau sekitar 30 miliar rupiah, namun jumlah itu tidak seberapa dibandingkan dengan pengeluarannya untuk menunjang gaya hidupnya yang mewah. Carroll membelanjakan 1 juta pound sterling atau setara 20 miliar rupiah hanya untuk membeli narkoba. Ia juga membeli sejumlah mobil mewah dari Rolls-Royce, Range Rover, BMW hingga Mercedes-Benz dengan jumlah miliaran rupiah. Tak hanya itu, ia juga mengaku menghabiskan uang sebesar 2.000 pound sterling atau 40 juta rupiah sehari untuk membeli rokok mewah. Ini semua belum termasuk gaya hidup mewah lainnya yang ia terapkan. Misalnya, ia sering mengadakan pesta super mewah, membeli barang-barang mewah, rumah mewah, anjing mahal, dan juga sering menyewa pekerja seks. Bahkan tidak jarang, barang-barang mewah tersebut ia rusak tanpa alasan yang jelas. Carroll pernah mengendarai mobil mewah lalu menabrakkan diri ke rumah warga yang membuatnya harus berurusan dengan hukum. 2 tahun setelah menjadi miliarder dadakan, Carroll kecanduan kokain dan harus masuk penjara. Kemudian pada tahun 2006, ia lagi-lagi harus masuk penjara karena sering terjadi keributan yang mengganggu warga. Kekayaannya pun merosot drastis. Uangnya yang lebih dari 200 miliar rupiah tersebut hanya bertahan 8 tahun saja. Tepat pada tahun 2010, Carroll mengaku seluruh uang dan harta hasil dari lotrenya sudah habis. Ia kemudian kembali jadi pengumpul sampah di Inggris untuk menutupi pengeluarannya sehari-hari. Dan ironisnya, Carroll mengaku tidak menyesal dengan gaya hidupnya yang ugal-ugalan dalam menghabiskan uang. Sayang sekali, Carroll menyia-nyiakan kesempatan menjadi orang kaya dan berbagi dengan orang lain. Padahal uang sebanyak 223 miliar rupiah jika dikelola dengan baik, cukup untuk memenuhi kebutuhan Carroll seumur hidup, bahkan tanpa harus bekerja.
Apalagi jika uangnya diinvestasikan atau disimpan di bank dalam bentuk deposito, uangnya pasti akan menjadi lebih banyak lagi. Kesempatan emas untuk memperbaiki taraf hidup sebagai seorang pengumpul sampah tidak dapat ia manfaatkan dengan baik. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa uang sebanyak apapun jika tidak dikelola dengan baik, pada akhirnya akan habis dalam sekejap. Kata-kata bijak, kekayaan bukan hanya ditentukan oleh cara mencari uang, tetapi juga cara mengelolanya. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa, ajar aku untuk mengelola keuanganku dengan baik, sehingga aku tidak menyia-nyiakan berkat yang Engkau telah berikan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.